Halo Sobat Kredit. Cerita bermula dari kepindahan saya pada tahun lalu, tepatnya bulan Januari tahun 2014 ke kota Sukabumi. Suami saya kebetulan pindah dinas dan ditempatkan di salah satu sekolah menengah di sana sebagai pengajar. Jadi otomatis saya ikut hijrah juga ke sana walaupun dengan berat hati. Daerah yang saya tinggali itu merupakan sebuah kampung yang banyak areal pesawahan dan ada hutannya juga, serta masih kental dengan aura mistisnya. Kami tinggal di rumah mertua yang besar dengan atap tinggi dan di kamar mandi ada sumurnya. Serem banget pokoknya. Alhasil, kalau tiap mau buang air kecil malam-malam, saya selalu bangunin suami untuk buat antar ke kamar mandi. Ada beberapa hal aneh yang saya alami. Yang pertama, saya sering mencium aroma bunga melati ketika menjelang subuh di depan kamar. Padahal tidak ada tanaman bunga melati di halaman rumah atau kebun sekitar. Bahkan keluarga bilang gak ada melati, apalagi mencium aromanya. Ya sudahlah, saya tidak terlalu memikirkannya. Yang kedua terjadi ketika saya main ke rumah salah satu kerabat di sana. Tiba-tiba, si kecil minta diambilkan mainannya yang ketinggalan di kamar rumah. Sebenarnya, saya males untuk kembali karena rumah kami selalu sepi, apalagi siang sampai sore. Jadi, takut kalau sendirian. Tapi, daripada si kecil menangis, ya sudah. Mau gak mau, saya pergi juga buat ambil bonekanya. Nah, disinilah saya mulai mengalami hal yang aneh lagi. Posisi saya datang itu dari belakang rumah sekitar 10 meter sebelum ke pintu dapur. Saya ngerasa gak enak hati dan merasa ada aura mistis yang amat kuat ketika melihat ruang dapur dari arah luar. Saya terdiam dulu sambil mikir, ini perasaan apa yang aneh banget. Ada rasa takut dan gelisah. Hati saya bilang, jangan lewat dapur, lewat depan saja. Demi mendengarkan suara hati, akhirnya saya pilih lewat jalan depan walaupun agak muter dikit. Karena kamar saya berada di depan, dengan terburu-buru saya ambil bonekanya terus tancap gas lagi deh. Itu pun sambil merinding. Yang ketiga ini, yang terakhir namun paling horor buat saya. Biasanya, suami suka banget begadang dalam mengerjakan pekerjaannya. Saya pun ikut menemaninya kadang-kadang. Tapi kebetulan malam itu, dia kurang enak badan dan lebih memilih absen dari kerjaan malamnya. Otomatis, saya juga ikut tidur lebih awal juga. Sekitar jam 11 malam itu, saya terbangun karena merasa gerah. Niatnya mau nyalain kipas angin yang posisinya bersebelahan dengan pintu kamar. Tapi, ketika saya baru buka mata dan melihat ke arah pintu, ternyata di situ sudah ada sosok sedang berdiri. Deg, saya langsung diam beberapa saat dan mencoba berkedip-kedipkan mata karena takut salah lihat efek baru bangun tidur. Tapi ternyata itu bukanlah fata morgana. Sosok itu masih ada di sana dan nyata. Dia berdiri di depan pintu kamar dengan tinggi sekitar 170 cm, memakai kopiah dan kemeja batik.
Dengan badannya yang kurus dan matanya yang cekung itu, ia menatap ke arah saya. Dalam keterkejutan dan ketakutan itu, saya berusaha mencoba meraba-raba badan suami. Sayangnya, posisi tidur suami berada di bagian kaki saya yang berdekatan dengan lokasi kipas angin. Jadi, posisi saya itu berhadapan dengan makhluk tersebut, sehingga kita benar-benar saling menatap. Saya dibuatnya lupa membaca istighfar saking terkejut dan syoknya karena penampakan sosok misterius itu tersebut benar-benar nyata. Tambah bergetar badan saya ketika perlahan-lahan dia maju mendekat ke arah saya. Dalam ketakutan yang amat sangat itu, saya menutup mata dan akhirnya makhluk itu benar-benar hilang. Ketika saya merasa yakin bahwa dia sudah tidak ada lagi, segera saya bangunkan suami dan menyuruhnya untuk pindah tidur di samping saya. Walaupun dia sedikit heran dengan gelagat saya malam itu. Esok paginya, barulah saya berani bercerita kepada suami tentang apa yang saya alami semalam. Tapi, suami malah berkata, "Ah, kamu mimpi kali." Sambil tersenyum dengan mencium kening saya, berusaha menenangkan sebelum pamit kerja. Hari itu, saya benar-benar galau dan tak berani cerita kepada keluarga karena takut disangka saya mengada-ngada. Akhirnya, kejadian tersebut saya simpan sendiri. 1 bulan sejak kejadian tersebut, sosok itu tak pernah lagi menampakkan dirinya. Pada suatu malam selepas acara pengajian, keluarga kami kumpul di teras depan sambil bercerita ngalor ngidul. Saat itu, saya yang berada di kamar bisa mendengar karena kamar saya tidak jauh dari teras. Singkat cerita, mereka kemudian membahas tentang almarhum sesepuh di kampung itu, di mana dari cerita tersebut ciri-cirinya mirip dengan sosok yang saya lihat di malam itu. Suami yang teringat peristiwa yang saya alami, kemudian memanggil saya dan mengajak kumpul di teras. Dari situlah suami baru percaya bahwa yang saya alami itu adalah kenyataan. Jadi, sosok yang saya lihat di malam itu ternyata seorang sesepuh di kampung sana yang dekat dengan keluarga mertua. Mereka mengatakan mungkin karena saya orang baru, sehingga sosok yang menjelma sebagai sesepuh tersebut mencoba memperkenalkan dirinya kepada saya. Setelah itu, kami pun kemudian berdoa bersama. Nah, itulah sebuah cerita mengenai penampakan hantu sesepuh kampung. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.